Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab. Kedua industri tersebut terkait dengan militer Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menghantam pabrik peleburan aluminium terbesar Uni Emirat Arab Al-Tawelah di Abu Dhabi. Pabrik aluminium di zona ekonomi Khalifah Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan oleh serangan rudal dan drone Iran. Selain itu, Iran juga menyerang pabrik aluminium Bahrain yang menyebabkan 2 orang terluka dalam serangan tersebut. Iran melancarkan serangan rudal dan drone terhadap pabrik-pabrik aluminium di Bahrain dan Uni Emirat Arab karena diduga berafiliasi dan terhubung dengan sektor militer dan kedirgantaran Amerika Serikat. Iran mengatakan serangan tersebut merupakan balasan atas serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap infrastruktur industri Iran yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan di negara-negara Teluk. Eskalasi perang Iran memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Houthi meluncurkan serangan rudal balistik pertama dengan mengarah ke daerah militer Israel yang berada di wilayah Palestina Selatan. Kelompok Houthi melakukan intervensi militer langsung dalam konflik Timur Tengah dengan melakukan serangan ke Israel Sabtu waktu setempat. Serangan yang dilakukan dari Yaman sebagai bentuk aliansi baru untuk terlibat dalam perang melawan Amerika Serikat dan Israel. Peluncuran operasi militer pertama mereka ke Israel menargetkan daerah permukiman dan bangunan militer milik Israel di Palestina Selatan. Angkatan bersenjata Yaman telah melakukan operasi militer pertama menggunakan rentetan rudal balistik. Di sini memberikan kesempatan kepada para simpatisannya, termasuk proksi-proksinya, masuk bulan kedua, salah satunya Houthi ya. Houthi sejak Oktober 2025 tidak pernah beroperasi di luar Yaman. Jadi baru kali ini, untuk pertama kalinya Houthi ikut terlibat. Dan Houthi sendiri punya rekam jejak sebetulnya melakukan serangan kepada kapal-kapal di Laut Merah. Jadi ini nanti akan menjadi hal yang sangat buruk ketika checkpointnya double. Ada Selat Hormuz dan ada terusan Suez begitu ya. Jadi ada 2 titik nanti yang akan mengganggu jalur perdagangan internasional. Dan ini kalau memang benar terjadi, maka akan jadi sejarah paling buruk dalam peperangan yang ada di muka bumi ini dan kemudian berdampak langsung kepada energi dunia ya. 80 tahun kayaknya tidak pernah ada kasus-kasus seperti ini. Jadi ini adalah hal yang sangat dihindari, sehingga wajar ketika publik di Amerika demo besar-besaran ya, ada knocking dan lain-lain. Kalau tadi ditayangkan sampai 8 juta orang diprediksi ya, begitu juga kelompok Yahudi yang anti Zionis di sana. Karena ini nanti yang akan terdampak dalam jangka panjang adalah nama baik, nama besar, dan jangka panjangnya adalah generasi muda dari Amerika itu sendiri yang harus mungkin meminta maaf karena kebijakan ini ya mengancam perdamaian dunia dan tentunya ikut merugikan berbagai negara. Kini dengan masuknya secara aktif melalui serangan rudal jarak jauh, peta konflik menjadi semakin rumit. Dunia internasional mengkhawatirkan bahwa keterlibatan Yaman akan memperluas zona perang di Laut Merah yang merupakan jalur perdagangan vital. Konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran meluas. Milisi Houthi Yaman mengumumkan masuk dalam pusaran konflik, memicu eskalasi konflik. Setelah Iran menutup Selat Hormuz, kini giliran Houthi mengancam menutup Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Arab ke Eropa melalui terusan Suez. Jika Selat Bab el-Mandeb ditutup, kapal yang akan menuju Eropa melalui Laut Arab harus memutari benua Afrika. 12% minyak dunia diangkut melalui Selat Bab el-Mandeb perharinya.
Jika ditutup, krisis energi diprediksi akan makin parah. Siapa sangka dampak dari konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran sudah sampai ke kepulauan terpencil dan terisolasi. Para nelayan di Pulau Babuyan, Filipina mengaku kesulitan dengan krisis energi yang terjadi di Filipina. Dampak dari konflik AS Israel-Iran bahkan sampai ke pulau terpencil dan terisolasi di bagian utara Filipina. Kepulauan Babuyan tidak terlewat untuk mengalami krisis energi global. Bagi desa kecil di Kepulauan Babuyan Claro, kenaikan harga bahan bakar membuat para nelayan harus membayar lebih untuk menggunakan perahu. Mereka juga kesulitan untuk membeli barang kebutuhan pokok. Buhay lang kasi is fishing, kaya pagtataas yung mga bilihin at tataas yung mga presyo ng mga bangka, siyempre mahirapan na yung mga mga ordinaryong mamamayan, nahihirapan silang maghanap ng pera para sa ganun makabayad sila dun sa pagtaas ng mga pamasahe. Filipina merupakan negara yang sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah. Lebih dari 90% Filipina menerima bahan bakar melalui Selat Hormuz yang saat ini secara efektif diblokir. Para sa amin dito sa napakalayong lugar ng Babuyan Claro, sobrang hirap po, sir. Lalo na sa pagkuha namin ng mga pangangailangan namin sa mainland. Sobrang hirap po kasi nagtaasan po